besar ya, makanya kita harus melakukan adanya evaluasi. Maka di sini ada beberapa indikator. Indikatornya harus sesuai dengan tujuan yang dan informasi yang mudah didapat gitu ya, harus secara jelas ya, jadi tidak lagi bias gitu ya, dengan lengkap, dan jangan sampai menimbulkan beberapa interpretasi ganda atau double interpretasi ya. Misalkan apakah dari hitungan yang sudah kita buat ini akan dinilai semua atau enggak gitu ya. Kemudian juga di sini penggunaan obatnya harus rasional ya, maksudnya apakah kebutuhannya mendekati dari kenyataannya atau enggak kayak gitu ya. Nah, ini nanti materinya rumus-rumus kayak gini ya. Jadi silakan nanti sebenarnya nanti di slide berikutnya ada rangkumannya. Cuman yang satu adalah indikator dari evaluasi pengelolaan perbankan farmasi ya, dari sisi anggarannya dulu. Pada dasarnya ini nanti antara anggaran atau dana yang di apa yang dialokasikan ya sama kebutuhannya itu kira-kira gimana gitu ya, mendekati 100% atau enggak ya. Jadi dana pengadaan adalah besar pengadaan obat yang disediakan atau alokasikan oleh pihak rumah sakit dalam pemenuhan kebutuhan obat ya. Jadi misalkan ini ternyata yang dianggarkan misalkan 100 juta misalkan ya, tapi kebutuhannya melebihi itu, misalkan hampir 3 kali lipat ya, 300 juta, berarti kan di sini ada selisih biaya atau gap biaya gitu ya. Nah, ini bagaimana dari solusinya? Atau misalkan sebaliknya ya, jadi kebutuhan alokasi anggarannya tinggi, tapi kebutuhannya sangat rendah, misalkan karena banyak sediaan yang slow moving misal, atau karena banyak obat hibah dan sebagainya, kayak itu contohnya. Berikutnya adalah dengan kita lihat dengan kunjungan dari kasus penyakitnya. Berarti nanti dari penggunaan dana obat yang untuk penggunaan di rumah sakit tersebut dibagi dengan pola kunjungannya. Jadi melihat apakah realisasi dari obat yang pengadaan obat yang dilakukan sama jumlah kunjungan kasus dengan penetapan diagnosanya itu ya, dengan apa penetapan diagnosis sama penetapan kasus ini pasiennya sakit apa, ini dikalikan dengan X rupiahnya gitu ya. Dengan kunjungan resep, ya berarti dana yang dibutuhkan untuk setiap resepnya berapa dibagi dengan besaran dana yang tersedia. Ya setelah alokasinya dananya ada. Ya jadi setelah ada total dana pemakaian obat yang tahun lalu dibagi dengan X jumlah resep dikalikan dengan jumlah X rupiahnya. Ketepatan perencanaan berarti di sini dibagi dengan pemakaian obat per tahun ya, indikatornya yang banyak digunakan biasanya untuk penyakit yang terbanyak. Idealnya mendekati ke 100% ya. Jadi ketepatan perencanaan ini dari kuantum atau jumlah obat yang direncanakan dibagi dengan pemakaiannya dikali dengan 100%. Dengan nilai yang rusak berarti di sini harus apa? Kalau tadi ke 100%, di sini kebalikannya gitu ya. Harus mendekati ke arah 0% ya. Jadi merupakan jenis obat yang tersedia ya dibandingkan dengan apa yang rusak dibandingkan dengan yang tersedia kayak gitu ya. Dikalikan dengan 100%. Ya, itu kira-kira untuk bab yang pertama. Kemudian kedua, pengendalian persediaannya. Maka di sini harus dikendalikan. Kalau kita lihat dari bukunya, ya teorinya, di sini ada bab pengendalian. Jadi kemarin tuh kayak ABCF itu masuk ke sini juga ya, kita di sini. Di sini kaitannya sama pelayanan farmasi di setiap rumah sakit dimaksudkan untuk memastikan penggunaan obat yang aman dan tepat. Ya, di sini ada keterlibatan apoteker, di mana keputusan dan tindakan ini terkait dengan evaluasi pada kegiatan di tahapan seleksi gitu ya, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi dari semua obatnya, di mana apoteker akan bertanggung jawab ya terhadap semua pengendalian penggunaan obat ya, yang di mana akan berkolaborasi dengan nakes yang lain kayak gitu ya. Baik. Nah, di sini pada tahapan seleksi, kalau kita evaluasinya, ini kan masuk ke dalam ranah formularium ya, tapi ini juga kita lihat evaluasinya ya. Ini ada beberapa indikator ya, ini dari bukunya ini seperti ini, indikator efisiensi dan efektivitas
pengolahan obat di tahapan seleksi, ya ini kesesuaian dengan item yang tersedia, dengan daftar obat yang esensial, ya untuk mengetahui kepatuhan terhadap pemakaian obat esensial. Jadi sebaiknya ya apa semua fase akan merujuk kepada obat esensial gitu ya. Cara menghitungnya jumlah item X obat dibagi dengan jumlah yang tersedia dikalikan 100%. Jadi apakah obat yang tersedia di fase tersebut idealnya lebih minimumnya adalah 76% atau lebih ya. Jadi apakah misalkan tersedianya hanya obat vital saja atau sebaliknya gitu ya, atau memang kebanyakan obat esensial yang digunakan ya. Nilainya eh, minimum ada 76%. Kemudian untuk pada saat perencanaan ya, di tahap perencanaan ini antara kaitan dengan presentasi anggaran dan juga penyimpangan dari perencanaan. Ya, kalau dari presentasi dana eh, yang tersedia dari alokasi dananya mendekati atau lebih dari 100%. Ya, tapi kalau batas penyimpangannya misalkan dari perencanaan yang sudah dibuat dari sisi anggaran misalkan kayak tadi 300 dengan 100 gitu ya, kebutuhan 100 kebutuhannya 300 tapi yang dialokasikan misalkan kurang dari itu. Nah, simpangannya batasnya adalah sekitar 20 sampai 30% yang idealnya seperti itu ya. Kemudian di sini juga di tahap pengadaan obat, ya ini ada frekuensinya. Ya idealnya kalau ada dikategorikan menjadi frekuensi yang rendah, sedang sama yang tinggi. Ya di sini bisa dilihat per tahunnya seperti gimana. Apa ya? Cara analisisnya dengan mengambil secara acak jumlah kasus dalam satu tahun, kemudian dilihat pada catatan pengadaannya. Kesalahan dari fakturnya berarti di sini ketidakcocokan ya. Jadi ini pada saat apa pengadaan ini dilihat ketidakcocokan jenis obat dalam satuan item atau jenisnya terhadap surat pesanannya dibandingkan dengan surat pesanannya. Caranya diambil secara acak, secara random ya, kemudian disesuaikan dengan surat pesanan. Atau kalau di rumah sakit masuknya ke ke dalam eh, apa ke dalam kontrak payung ya yang sudah dibuat ya di permintaan obatnya apa aja, nanti kecocokannya seperti apa dengan realisasinya. Kemudian dengan pembayarannya idealnya eh, apa harusnya sih dengan eh, berjalan dengan baik ya, berjalan dengan baik, jangan sampai nanti tertunda sehingga kewajibannya jadi bermasalah sehingga kebutuhannya jadi jadi tersendat kayak gitu ya. Nah, ini indikatornya ya yang tadi dengan dana yang dibutuhkan ini kurang lebih sekitar X dengan ini. Kalau tadi kan minimum 76% ya, jadi mendekati 100% dengan alokasi pengadaan dana. Ya, ini apa kaitannya dengan total dari pengadaan obat dan total anggaran rumah sakitnya di sini simpangannya kurang lebih 30 sampai 40%. Ya, ini rangkuman yang tadi ya. Ini frekuensi yang rendah, sedang sama yang tinggi, dan ini tertunda pembayaran tadi sebaiknya mendekati 0% ya. Ini contoh penelitian tuh di tahapan seleksi minimum 76 mendekati 100. Ini sesuai pada tahap seleksi masuk ke dalam ranah formal nasional gitu ya. Ada juga kesesuaian item obat yang tersedia di FRS-nya. Hasil pengamatan mendekati hampir dengan 100% ya. Kemudian standarnya 100% juga. Di tahap perencanaan dan pengadaan, nah di sini kaitannya dengan penggunaan dana, alokasi, perbandingan, sama frekuensi pengadaan setiap tahun. Ini contoh penelitiannya mendekati 100%. Ini juga masih dalam batas simpangan, ini pun sama. Kemudian kesalahan dari SP-nya ini ternyata terjadi kesalahan 2 kali, ini standarnya 1 sampai 9 kali gitu ya, jadi masih normal, masih bisa diterima. Dan juga frekuensi tertunda ini ternyata kalau di standar dari buku ini 0 sampai 2 kali ya, tapi tadi idealnya mendekati 0% ya. Nah, ini hasil pengamatan ternyata di sini temukan 15 kali tertunda. Pada saat distribusi di sini antara real dengan kartu stok ini sekitar 80%, dan nilai tornya 3,95 ya. Penataannya seperti ini, dan juga penggunaan ya dengan resep ini contoh penelitiannya kayak gini ya. Jadi ini pernah dilakukan oleh peneliti dan hasilnya seperti ini.
Berikutnya di tahap penyimpanan obatnya ya. Pada tahap penyimpanan obat berarti di sini ada beberapa poin yang terkait dengan evaluasi pada tahap penyimpanan. Dengan kartu stok, dengan turnover ratio, ya penataannya dengan kadaluarsa atau rusak, yaitu stok, kemudian nilai stok akhirnya seperti apa. Ya, turnover ratio berarti rata-rata dari persediaan yang diputar selama 1 tahun. Ya, ini pernah dijelaskan kemarin. Ya, yang tinggi itu berarti lebih dari 5, berarti optimal tuh ya. Jadi nggak banyak yang apa tersimpan kayak gitu. Jadi biayanya itu optimal secara pengelolaan biayanya. Jadi kalau turnover rendah berarti di sini kemungkinan persediaannya akan berlebih atau overstock sehingga akibat dari penjualan yang terlalu sedikit ya sehingga banyak barang yang terlalu menumpuk ya. Jadi ini akan menambahkan biaya. Ya, idealnya seperti ini. Rumusnya rata-rata awal dan akhir dibagi rata-rata eh, persediaan gitu ya. Ini rata-rata persediaannya awal dan akhir dibagi 2, nanti rumusnya boleh dari HPP dengan penjualan. Kalau rumus dari HPP dibagi dengan rata-rata persediaan, ya jadi HPP ini apa modal awalnya gitu ya. Kalau kita dilihat di farmasi itu atau di di rumah sakit, berarti HNPPN-nya ya itu setelah dikurangi diskon. Bisa juga dari nilai penjualannya karena ini lebih rasional karena masuk komponen nilai margin atau dan juga PPN. Dibagi dengan rata-rata persediaannya ini idealnya lebih dari 5 kali gitu ya. Kemudian pada tahapan distribusi, nah ini digunakan untuk melayani resep sampai ke tangan pasien. Ya, sejauh mana kemampuan rumah sakit menyediakan obat yang diresepkan ya apa dengan benar untuk penguasaan dispenser tentang informasi yang harus dalam etiket dan juga persentase resep yang tidak bisa dilayani ya cakupan pelayanan di farmasi rumah sakit. Ini indikatornya ya saya langsung aja ke kesimpulannya di sini. Idealnya antara kecocokan obat dengan kartu stok ya dia mendekati 100%. Ya turnover rasionya di sini lebih dari 5 ya di sini idealnya 11 sampai 12 kali. Ketersediaan obatnya di sini 12 sampai 18 bulan. Nilai obat yang kadaluarsa di sini nilainya 0 ya ke atas. Kemudian stok mati nilainya adalah 0 ya ini rumusnya. Kemudian pada tahap penggunaan ya tahap penggunaan kaitannya apa ketepatan penggunaan ya atau penggunaan obat yang rasional. Ini salah satu faktor penentu keberhasilan farmasian di mana penggunaan obatnya harus secara rasional ya. Jadi di mana baik penggunaan dosis secara individual, ya waktu pemakaian terukur dan juga terjangkau harganya oleh pasien yang bersangkutan. Kriterianya tepat obat, tepat indikasi, tepat dosis, tepat cara, waktu pemakaian, harga, ya dan juga tepat pasien, sampai dengan waspada terhadap efek samping. Ya ini juga terhadap jumlah rata-rata tiap resep, ya dengan obat generik kalau ternyata banyak pasien DKI di sana gitu ya. Kemudian persentase antibiotik, injeksi dan juga obat-obatan yang diresepkan harus merujuk kepada obat esensial atau formularium yang sudah disepakati ya. Jadi misalkan dokternya ternyata banyak menulis di luar ketetapan obat yang sudah ditulis dalam formularium. Nah, itu sebenarnya boleh aja, cuman kita evaluasi ya tingkat persentasenya seperti apa gitu. Ini indikator penggunaannya menjadi 3 macam ya ini prescribing indicators, patient care indicators dan juga fasilitasnya ya. Jadi kalau dari prescribing indicator rata-rata dari jumlah obatnya ya kemudian dibagi dengan antibiotik di sini persiapan injeksi dan juga yang tadi ini terhadap formularium. Kalau dari eh, indikator pasiennya rata-rata waktu konsultasi ya rata-rata waktu menunggu obat, persentase dari obat yang diracik ya kemudian dengan label yang jelas ya kemudian pengetahuan dari kebenaran dosis atau dari sisi fasilitasnya ya terkait sama apa pengadaan obat yang sesuai dengan formularium, obat esensial dan juga availability of key drugs ya. Ini saya ambilnya dari Carriers of Use Indicator dari WHO. Ya, ini yang tadi saya bahas di sini indikator peresepan berarti jumlah rata-rata obat tiap resep ya berarti untuk mengukur derajat dari
polifarmasi ya. Jadi dihitung dari apa kombinasi dari setiap obatnya ya, dengan membagi dengan total jumlah produk obat yang diresepkan. Kemudian persentase obat generik ya, jadi apakah cenderung meresepkan obat generik atau cenderung dengan penulisan obat paten dari user dokternya. Kemudian antibiotik ya, apakah rasional atau tidak ya, apakah berlebihan atau tidak ya, merupakan salah satu bentuk ketidakrasional persepan dan juga penggunaan injeksi yang berlebihan. Ya, misalkan saya menghendaki penggunaan secara cepat ya, saya misalkan padahal masih bisa per orang pasiennya. Nah, ini juga bisa jadi evaluasi ya, penggunaan injeksi yang secara berlebihan. Kemudian indikator pelayanan rata-rata waktu konsultasi. Sebenarnya kalau waktu konsultasi itu biasanya antara 15 sampai 30 menit ya, tergantung dari kebutuhan pasien seperti apa. Jadi nanti dilihat rata-rata waktu konsultasi apa dilihat gitu ya. Kemudian rata-rata dispensing waktu operasikan, kemudian obat yang diberikan, kelengkapan label dan juga dosis yang tepat. Kemudian berikutnya adalah indikator fasilitas kesehatan ya, antara daftar obat esensial atau formulariumnya sama obat kunci ya, obat vital maksudnya. Nah, ini masuknya yang tadi ketika masuk ke dalam nilai standar ini ya, ini nilainya yang untuk polifarmasi standarnya 1 sampai 2 item obat per lembar resepnya. Dengan persentase obat generik harusnya penulisannya lebih banyak dibandingkan dengan obat yang patennya, karena di formularium itu kan akan tertera lebih banyak apa penulisan dengan zat aktifnya atau generiknya gitu ya. Idealnya mendekati di 82 sampai 94%. Ya, kemudian waktu tunggu peracikannya, berarti kalau yang racikan sebenarnya ini kalau di rumah sakit ya, karena kan lama, kurang dari 60 menit, yang non racikan kurang dari 30 menit. Kalau apotek mungkin di sini lebih singkat lagi untuk nilai standarnya. Kemudian untuk diberikan label yang benar, ya perbandingannya jumlah tiket dan juga jumlah item obat dengan yang diberikan idealnya mendekati ke arah 100% ya. Baik, yang kedua adalah berikutnya adalah pengendalian persediaan. Ya, kalau kita bicara pengendalian, kalau tadi kan beberapa indikator ya evaluasinya. Sekarang cara pengendaliannya. Pengendaliannya berarti ini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang paling mudah ada kartu stok, ya AB7, order quantity, sama yang just in time. Ya, ini adalah contoh pengendalian untuk parameter dari persediaan. Kalau ini AB7 pernah kita bahas ya, effective based costing ya, analisis ABC 70-30 dan Paretonya 80-20 ya, prinsipnya seperti ini. Ini manfaatnya gambaran prioritas, yang A berarti yang prioritas terbanyak ya, yang B dari yang C ya untuk komplementer. Ini prinsipnya udah dibahas ya, 80-20 prinsip Pareto. Dan juga di sini caranya tahapan penggunaan tahunan ya, dari setiap periodenya dikalikan dengan harga satuannya untuk nilai penggunaan. Susun dari jenis barang daftarnya, kemudian secara kumulatif dikonversi menjadi persen kumulatif. Ya, nanti kita bahas cara membuat persen kumulatif ya. Mungkin nanti kalau di kelas sih biasanya kalau kemarin saya minta satu-satu ya presentasi untuk apa mengerjakan poin ini ya. Nanti cuman kalau di sini nanti kita bahas apa di PPT-nya ya. Kemudian berarti yang vital, esensial dan yang non esensial ya. Kemudian di sini yang contoh obat life saving, ini contoh-contohnya. Kalau mau lebih lengkap ada di contohan jumlahnya. Ini gabungan, berarti gabungan antara kombinasi ABC dan VEN ya. Ini ada vital, esensial, kemudian antara Pareto Pareto dari ABC ya, antara VA, VB, VC dan juga esensial ABC dan juga non esensial ABC. Maka yang menjadi prioritas adalah kelompok vital A dan non prioritas adalah kelompok non esensial yang ada di A gitu ya. Kemudian ini pengendalian berikutnya ada economic order quantity. Ya, jadi kenapa sih dibuat ada namanya economic order quantity?
Maka kita di sini akan melihat karena apa kaitannya sama apa ya yang lebih efisiensi untuk poin dari apa antara pengadaan sama penyimpanan tuh dilihat dari komponen ini ya. Nah, berarti jumlah pembelian quantity order yang berada pada titik temu antara biaya dan pesan dan juga biaya simpan. Ya, jadi kata kuncinya itu antara biaya pesan juga biaya simpan karena misalkan ini biaya pesan tuh membutuhkan biaya sekian dan untuk penanganan sediaan ketika sudah datang barangnya kesediaannya ada maintenance atau biaya simpan kemudian persediaan sehingga ada kita bagi menjadi dua ya under request sama carrying cost atau biaya simpan dan juga biaya pesan ordering sama carrying cost. Nah, di sini kriterianya kapan kita lakukan evaluasi dengan menggunakan EOK ini kalau dia sifatnya konstan. Jadi tingkat permintaannya bersifat diketahui dan bersifat konstan, diketahui juga waktu tunggu ya antara waktu pesan dan juga terima ya dan juga bersifat konstan. Diterima dengan segera ya berarti apa dalam bentuk kumpulan produk pada satu waktu dan juga biaya variabelnya mungkin akan muncul dan juga kehabisan bisa dihindari jika dilakukan pada waktu yang tepat. Kalau kita lihat grafik yang ini, berarti di sini dilihat apa namanya poin EOK itu di mana ya. Jadi di sini antara quantity sama apa di sini jumlahnya gitu ya. Nah di sini ada ROP nanti kita bahas ROP apa, di sini kuantitinya apa, di sini rata-rata penggunaannya. Kalau sampai ke grafik ini berarti ini yang stock on hand-nya di sini ya, stok kerjaan di sini. Masuk ke di sini berarti masuk ke grafik garis yang kedua di sini adalah namanya titik ROP atau titik reorder point ya. Di sini begitu kita gunakan obatnya sebelum apa selama waktu tunggu dari titik pesan sampai obatnya datang, obatnya udah kembali ke apa penggunaan rata-rata di awal ya. Begitu seterusnya ya sehingga sediaan obatnya menjadi lebih stabil. Nah, makanya posisi AOK ini ada di mana? Tadi kan titik apa kata kuncinya apa antara ordering sama carrying ya. Nah, misalkan kalau kita lihat di sini. Di sini ada grafik biaya sama kuantiti ya, antara grafik biaya sama kuantiti. Kalau ternyata misalkan grafik biayanya, kalau kan idealnya gini, kalau misalkan kita belinya banyak, biasanya harganya akan lebih murah ya. Tapi di samping itu ada juga biaya simpan yang ternyata nggak sedikit kayak gitu. Atau misalkan sebaliknya, udahlah saya nggak mau biaya simpan yang sedikit, saya nggak mau apa biaya simpan saya sedikit, tapi saya belinya apa juga rugi dari sisi harga ya misalkan obatnya lebih mahal. Makanya kita lihat di sini titik temu itu di mana ya kalau ternyata kita misalkan beli banyak supaya murah ternyata annual cost-nya juga untuk biaya simpannya kalau kita lihat grafik di sini adalah makin tinggi juga makin tinggi kuantitinya makin tinggi juga antara annual cost untuk biaya simpannya. Tapi kalau misalkan saya pengen biaya simpannya sedikit, ya otomatis sediaannya juga makin sedikit ya makin sini makin berkurang gitu ya. Dari sisi harga kalau kita analoginya beli banyak sama beli sedikit kan yang lebih murah beli banyak ya dibanding beli sedikit. Tapi dari sisi penyimpanan ini costnya bisa ditekan ya. Cuman nah di mana posisinya? Nah kita cari titik temu di sini antara biaya simpan dan biaya pesan. Ya, maka di sini masuk rumus, ya ini definisi rumusnya. Di sini ada quantity jumlah optimum per apa per orderingnya, D-nya di sini dalam unit persediaan, S-nya biaya simpan, dan juga adalah S-nya biaya pesan juga H-nya adalah biaya simpan. Maka masuk ke rumus adalah dua kali ada yang bilang rumus bukunya tuh dua kali DS per H, ada juga yang kalau saya pakai rumus yang ini ya, yang H dijabarkan lagi dengan nilai V. Dua kali cost of order kalikan S dikalikan maintenance dikalikan dengan V ya. Nah ini tuh V-nya tuh di mana? V itu cost per unitnya berapa? Jadi ini lebih jelas di sini. Ya di sini cost of order dikalikan dengan permintaannya berapa dalam kurun waktu 1 tahun dibagi dengan biaya maintenance dan juga per unit itu berapa ya. Misalkan maintenance-nya untuk maintenance
vaksin misalkan ya per satu batch-nya atau per satu box-nya itu butuh berapa gitu ya dikalikan cost per unitnya berapa. Di sini juga ada tambahan interval sama aja berarti apa jarak antara dua pesanan ya. Maka tinggal dipindah aja yang S-nya ke bawah ya dua kali cost of order dikalikan dibagi dengan maintenance dikalikan per unitnya berapa dikalikan permintaan dalam waktu 1 tahun. Kemudian di sini ada reorder point yang tadi ya titik pesan kami sehingga persediaan dapat tersedia dengan baik. Ya ada faktor di sini waktu tunggu dan juga nilai safety stock. Nah, di mana posisi ROP ini? Kalau kita bicara di rumus yang kan kemarin pernah pakai rumus apa safety stock kayak gitu ya ROP. Nah, tadi kan ada grafik yang tadi ya, yang grafik gergaji tadi, yang terus kayak tadi di sini ada stock on hand, ya di atas ROP ini yang tadi yang grafik yang di awal. Nah, di sini grafik ROP, ya ini adalah nilai ROP-nya. Begitu masuk nilai ROP ini, sebelum masuk ke nilai nol, di sini nilai nol, ya. Nah, cuma di sini grafik nolnya, hasilnya kan nolnya di sini nih kalau nggak ada SS. Dia setidaknya udah naik lagi ke persediaan rata-rata, ya terus dan seterusnya. Ya. Nah, maka di sini kita gunakan namanya apa? Safety stock. Posisi safety stock ini sebenarnya di mana? Apakah di stock on hand ini atau enggak? Kalau kita bicara idealnya nilai SS ini adalah di bawah nilai nol ini, maka nol ini akan bergeser ke arah sini. Ya sebaiknya kalau ternyata misalkan grafiknya udah mencapai nilai titik ini ternyata realisasinya nggak nyampe ke atas lagi, nah ini masih bisa ke arah sini ya. Jadi cuman idealnya sih jangan menyentuh nilai safety stock ini. Jadi safety stock ini benar-benar nilainya tuh apa ya istilahnya nggak terganggu gitu ya. Cuman ada, tapi nilainya tetap tidak terganggu. Malah nilai nolnya bergeser dari yang awalnya di sini, jadi ke arah sini kayak gitu ya. Nah, di mana posisi EOQ? Posisi EOQ antara nilai A dengan nilai B. Di sini ada nilai EOQ. Posisi C di sini adalah nilai ROP ya. Jadi perbatasan atau titik reorder point. Ya, kemudian nilai D ini stok yang dipesan tiba, ya berarti naik lagi ke sini. Kemudian di sini antara E sama F, nah ini adalah misalkan 2 minggu, lead time-nya 2 minggu di sini ya. Jadi antara ROP di sini masuk ke yang apa eh, sampai yang nilai D ini berarti ini adalah waktu tunggunya. Kira-kira gambarnya kayak gitu ya. Jadi ini siklusnya akan berulang, cuman kita tahu posisinya di mana ya nilai ROP, nilai safety stock, nilai EOQ itu di sini posisinya, ya kayak gitu. Nah ini rumus ROP yang di awal tadi rumusnya ini biasanya di soal-soal CBT ada ya. Rumusnya kita lihat dulu average kalikan waktu dapat safety stock. Rumusnya sama CA kali LT atau misalkan 2 kali safety stock itu sama aja ya rumusnya. Berikutnya adalah revisi dari RKO. Ya ternyata misalkan langkah AML7-nya apa agak susah misalkan dia atau perlu tindakan yang cepat untuk mengevaluasi daftar perencanaan. Ya misalkan saya mau pakai AB7 ternyata susah nih ya aplikasinya. Ya kita juga bisa pertimbangan dengan melakukan revisi dari RKO-nya ya. Tapi perlu dipertimbangkan juga kriterianya. Ya, apakah misalkan ada yang bisa kita eksklusi atau enggak datanya atau datanya memang kita masukkan semuanya kayak gitu ya. Yang manfaatnya nggak hanya dari sisi ekonomis tapi dari sisi medis juga ya akan berdampak positif terhadap penanganan stok. Maksudnya gimana nanti dari pilihan dokter pun akan dibatasi ya. Jadi misalnya ya, ini udah daftar obat yang tersedia apa yang ada di formularium plus yang non formularium ya. Jadi ini dari sisi medisnya juga dokter pilihannya menjadi lebih ringkas ya dibandingkan pilihannya yang terlalu banyak. Di sini ada evaluasinya ya antara realisasi pengadaan terhadap RKO ya nilainya sekitar 100%. Kemudian antara penerima dan terhadap rencana pengadaannya ya di 100% dan juga di sini waktu tunggu sama evaluasi obat kadaluarsa. Ya, ini eh, pertanyaan yang contoh kasus ya. Coba dihitung sama kalian. Di sini ada nilai oke ya pertanyaan oke. Ya misalkan rumah sakit butuh
1000 alat TNC ya dengan harga 10.000 per unitnya. Biaya untuk alkes tersebut 10.000 ya biaya pesannya dan juga biaya simpannya sekitar 25% dari nilai rata-rata persediaannya. Berapakah nilai apa yang hokinya? Ya, masukin ke rumus. Di sini ada 2 kali 10.000. Kemudian S-nya tadi berapa? 1.000 ya. Kemudian dibagi maintenance-nya sekitar 150.000 ya di sini kurang nol. Eh, eh maintenance-nya berarti berapa tadi? 1.500 ya. Dari 25% ya 1.500 kalikan ini 25% 0,25 ini kali 150.000 ya harusnya. Baik. Nilainya berapa di sini? Coba dihitung. Dapatnya berapa? Ada yang bisa ngitung nggak? Coba bantu hitungnya nilainya berapa hasilnya. Nanti di sini dapat nilai OK-nya ya 2 dikalikan nilai cost of ordernya 10.000 kalikan sama S-nya 1.000. Di sini kurang nol ya harusnya 10.000 ya. Berapa hasil? CM-nya berapa, Bapak? Gimana? Jadinya CM-nya itu berapa, Pak? Yang ini 150.000, Pak. cost of maintenance-nya ya. Sorry sorry ya. Bentar bentar ya. Cost of maintenance bentar. Coba kalau nilai ini hasilnya berapa? Ya, cek dulu. 230,9, Pak. 21 kalau saya hitung ya. Bener ya. Di sini cost of ordernya 10.000 ya kalikan dengan S. S itu jumlahnya 1.000, bener ya? Sorry sorry. Oh iya bener ini S-nya 1.000 kalikan sama ini. Ini tadi ngitungnya berapa? 1.500 atau 150.000? Yang 1.500. oh dapatnya 1.500. Oke ya, nanti ini dikoreksi aja 1.500 ya. Kalikan 20% hasilnya 231 kalau saya. Sama nggak? Tadi 230 ya, koma berapa? 9 ya. Baik sama hasilnya ya. Gitu ya kira-kira. Oke, baik. Ini kita lanjut lagi soal yang kedua untuk nilai ROP. Sebenarnya 2 kali SS ya, jatuhnya sama aja sih. Penggunaan amlodipin 10 mg 240 box ya, kemudian di sini 3 hari, jumlah 1 tahun 360 hari ya. Kita lihat di sini nilai ROP-nya kapan gitu ya atau berapa unit. Pada saat menyentuh sedianya berapa unit. Di sini 240.000 data penggunaannya dibagi ke dalam waktu 1 tahun karena kan di sini ngejar nilai 3 harinya ya dikalikan waktu tunggunya 3 hari. Ini mah gampang ya. Nanti tinggal kalikan 2 aja. Hasilnya berapa? Ini kenapa dibagi 60? Karena ngejar ke arah sininya ya. Ke lifetime 3 hari. Hasilnya berapa? Kali 2 aja. 4.000. Berapa? 4.000. 4.000. Bener ya yang lain? Iya, Pak. Baik, ya. Baik, terima kasih. Nilainya 4.000. Ya, kira-kira gitu. Jadi ketika menyentuh nilai 4.000, masuk ke nilai ROP. Ini kayak gini, soal-soal kayak gini masuk apa? Salah satu contoh soal di CBT ya. Soalnya berulang tuh ada aja kayak gini ya. Nah, yang berikutnya ini kan tadi kalau apa? Saya mau mencontohkan eh, dengan tabel ya. Jadi biar lebih gampang ini untuk aplikasinya penerapan evaluasi dengan penggunaan metode AB7 ya kemudian saya hanya meminta yang fast movingnya aja dari nilai AB7 tadi ya
Kemudian nanti dari data permintaan yang ada di list awal evaluasi, yang mana yang harus kita realisasi. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, skenario adalah melakukan perencanaan untuk kebutuhan 1 bulan ya, yang untuk per bulannya dari data Pareto A atau yang fast moving. Datanya diambil dari rata-rata penggunaan 3 bulan obat ya dari data triwulan. Kemudian yang pertama diminta adalah berdasarkan persen kumulatif. Yang kedua dari golongan Pareto A, B, C-nya tadi diminta ambil hanya yang fast moving-nya aja, gitu ya. Nah, yang fast moving itu yang mana? Definisi fast moving di sini katanya yang mintanya lebih dari 3 kali per hari, ya. Jadi fast moving itu dari permintaannya ada yang bilang 5 kali, ada yang bilang 3 kali, ya, tergantung eh, minta lebih dari 3 kali per hari permintaannya kayak gitu ya. Kemudian dihitung RKO-nya dengan metode konsumsi ya. Kemudian dibuat BPBA-nya ya. Ini kalau di OC diserahkan penguji kayak gitu ya. Kayak baik. Di sini masuk ke dalam pembuatan persen kumulatif. Jadi kita akan mengaplikasikan gimana penerapan analisis Paretonya ya. Jadi nanti setelah ini harapan saya semuanya udah bisa ya. Jadi pas saat pengkayaan saya akan mengulang lagi materi ini. Ya, jadi harapannya semuanya udah bisa. Jadi untuk penentuan klasifikasi dari nilai ABC-nya itu dari mana caranya ya? Dengan dengan penentuan persen kumulatif. Ini saya ambil sampel hanya 16 item obat aja. Kalau realisasi itu banyak ya. Tuh. Nah, gimana caranya kalau saya mengevaluasi sediaan yang banyak tadi gitu ya, sediaannya banyak tuh ribuan. Ya tentunya nggak bisa dong saya evaluasi satu-satu gitu ya. Nah, kita pakai teknik yang ini ya namanya dengan penggunaan evaluasi dari metode AB7. Di sini ada 16 item sampel obat. Nah, caranya adalah yang pertama, kita ranking dulu dari nilai penjualan terbesar sampai dengan yang terkecil. Jadi kalau di teorinya itu klasifikasi itu bisa kita lihat dari kuantitinya ya, bisa kita lihat juga dari nilai rupiahnya. Yang mana yang mau diambil? Ya terserah, ya tergantung. Misalkan saya ingin data penjualan terbanyak. Misalkan data penjualan terbanyaknya di sini ada obat yang loksil kan sebenarnya ini kan loksil ya. Ini 6.000, ini 7.000 sekian. Tapi tidak semua yang obat yang kuantitinya banyak akan menggambarkan nilai penjualan yang paling tertinggi juga karena kan nilai XLP-nya beda ya. Nah, yang mau diambil yang mana? Yang lebih lazim digunakan adalah nilai penjualan yang paling tinggi ya karena kan kita akan melihat nilai marginnya juga ke arah sana kan akan berbeda. Tapi kalau misalkan untuk yang jumlahnya ya bisa juga dilihat dari sini ya. Nah, tapi untuk penerapan aplikasi ini dan juga di kimia farma pun masih digunakan ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, misalkan nilai penjualannya kita ranking dulu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian dibuat nilai persennya berapa terhadap total. Ya, nilai persen terhadap total misalkan di sini ada primasin kayak gitu ya dan loksil dan seterusnya kita ranking dulu. Di sini nilai persennya berapa? Ini tinggal dibagi total, ini jumlahin hasilnya 256 juta sekian ya dibagi ke sini dikalikan sama 100%. Terus ke bawah sampai nilainya eh, 100%, ya 86 bagi 250 juta nilainya sekian persen. Nah, berikutnya kita buat persen kumulatif. Nah, kumulatif itu gimana? Kumulatif itu kan apa? Penjumlahan ya. Berarti penjumlahan di antara persen yang sudah kita buat tadi. Dari nilai persen kumulatif ini dibuat penjumlahannya. Di sini kan 30% masih awal, dia nggak ada penjumlahan dengan nilai apapun, ya nilainya masih sama. Nilai ini dari mana? 55 ini, nilai ini dari penjumlahan dengan item berikutnya.
Kumulatif dari 36 ini ditambahkan dengan 19,16, nilainya 55. Yang 71 dari mana? Mas tambahin ke sini 15. Dan seterusnya sampai dengan nilainya adalah 100%. Ya. Frekuensi ini apa? Ada yang bisa tahu nggak, kasih jelasin nggak? Frekuensi ini apa? Frekuensi ini adalah jumlah permintaan. Ada yang 360, pas 50. Ada yang bisa ngejelasin nggak frekuensi ini maksudnya apa ya? Bedanya apa sama yang ini? Biar jelas dulu. Ada nilai kuantiti, ada nilai frekuensi. Apa ya maksudnya ya? Kalau frekuensi itu apa maksudnya? Ada yang sejauh ini ada yang bisa ngasih gambaran nggak bedanya sebelah mana? Barangkali ada yang udah kebayang gitu. Frekuensi itu apa maksudnya? Jumlah permintaannya atau apa? Jumlah transaksinya. Misalkan berarti ada 360 pasien yang meminta obat ini dengan jumlah sekian kayak gitu ya. Butuh nggak data ini? Ya kalau saya pengen narik data fast moving, saya butuh dong data ini, nggak cukup dari sini. Bisa aja misalkan ternyata ini tuh diambil hanya dari sekian pasien gitu ya. Berarti kan sebarannya sedikit ya kayak gitu. Nah, kita akan menentukan nilai Paretonya di mana yang termasuk kelompok A, kelompok B sama yang kelompok C kayak gitu ya. Ini sebenarnya simpel, cuman pemahamannya harus kena dulu ya. Baik, sampai di sini dari 16 item obat. Yang termasuk ke dalam Pareto A yang mana? Nomor 1 sampai dengan nomor berapa? 4. 4 ya. Kenapa? Karena sampai dengan 80%. Yang sampai B-nya sampai dengan nomor 8. 8. Oke, yang B-nya sampai nomor 8 ya. Berarti C. sisanya yang C ya. Baik. Siapa namanya ini tadi yang jawab? Leti. Letisa, Pak. Oh ya baik, Letisa. Bisa ya Letisa? Baik, terima kasih ya. Kalau yang lain bisa nggak? Bisa juga ya, sama ya, gampang ya. Nah nanti dari sini kalau nah berarti yang jadi prioritas yang mana? Yang A gitu. Berikutnya yang mana? Yang kelompok B. A yang ada di B gitu. Sisanya yang C. Yang non prioritas yang mana? Ada nggak? Let, 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 Letisa. Kalau tadi kan prioritas yang A, VA gitu ya. Saya mah, saya pengen dikurangin deh gitu. Anda tadi yang non prioritas ya. Kelompok NA berarti kan? Yang mana yang saya hilangin? Yang mana yang saya hilangin? Yang kelompok yang non esensial yang ada di A. Yang mana? Ya, yang mana? Non esensial. Jawabannya ada. Kan prioritas kan tadi kombinasi itu ABC, fan sebelah sini. Prioritas yang A, VA gitu ya. Non prioritas yang NA kan. Non prioritasnya yang NA. Hormono, Pak. Nah, benar ya. Baik, yang berarti non esensial ada di A, ya saya hilangin ini. Pak nanti kan gimana tuh formulanya? Kan masih ada di B, masih ada di C kayak gitu ya. Nggak masalah. Baik. Nah sekarang di sini, oh ini yang pertama tadi udah dibahas ya. Di sini ABC-nya udah dibahas. Baik. Nah sekarang saya hanya minta, oh ini berarti 1 sampai 4 ya. Tadi jawabannya benar ya. 1 sampai 4. Tadi kan saya di awal apa sih bedanya frekuensi sama kuantiti? Kalau frekuensi itu ya pasiennya tuh yang minta tuh sekian orang gitu. Katanya yang fast moving itu yang hanya lebih dari harus lebih dari mintanya lebih dari 3 kali per hari. Oke, ini kan data narik per triwulan. Berarti gimana nih caranya? Permintaan per hari tinggal dibagi sama bagi berapa ini? 90. 90, Pak. Nah, baik ya, tinggal dibagi 90. Yang nggak masuk yang mana?
Yang nggak, ini centang, ini centang. Yang nggak masuk yang mana? Yang nggak masuk yang Rinus. Rinus, nah, Pak. berarti ini di strip ya 80 bagi 90 0, sekian. Data yang nomor 4 kita eksklusi. Ya kalau saya aja cuman mau narik yang fast moving aja. Baik. Kemudian, nah masuk ke tabel ini. Kalau saya pengen buffernya 20%, tadi ingat buffer tuh di bawah 0 ya. Di kalau konsep yang tadi ya, kalau bisa jangan nyantum buffer. Tapi saya pengen buffer 20%. Nanti tinggal dihitung aja ya jumlah kebutuhan masuk ke tabel ini hanya 3 item obat ini. Ya nggak masuk apa yang keempat tadi ya. Nah, primasi loksil mono satuannya ini jumlah per triwulannya sekian, maka kita harus menghitung untuk kan rumusnya ya rata-rata tambah 20%, waktu tunggunya di sini 1 hari ya. Ini sisanya sekian. Di sini berapa hasilnya? Coba hitung dulu. Nanti bisa deh habis ini gampang soalnya. Ya, ini saya kasih contoh praktis tapi aplikatif gitu. Ya daripada pakai rumus yang pusing-pusing nanti soalnya kalau apa kayak sama kayak di CB itu tuh nggak akan kayak gini lagi gitu ya. Apa soalnya dalam bentuk narasi. Nah kalau nggak paham konsepnya nanti bingung kalau dibuat narasi ya saya bikin tabelnya dulu. Nilainya di sini berapa kira-kira? Oke, di sini berapa nilai B-nya? 2330, Pak. Caranya gimana? Caranya gimana? 6.990 dibagi 3 bulan. Dibagi 3. Oke, baik ya. Benar ya. Nah, soalnya kalau yang dulu tuh bagi 90 bagi 3. Nah, kenapa bagi 3? Karena kan permintaannya di sini kan data per triwulan, di sini per bulan bagi 3. Oke, baiknya nilainya tadi ya 2000 sekian, tinggal tambah 20%. Baik. Di sini gimana cara berikutnya? Yang per bulan Yang bagi ini per gimana? hari, Pak. Bagi 3. Baik. Ya, berapa hasilnya? Kali 1 ya. Hasilnya adalah tadi data 78. ini bagi ya, kurangin ini berapa di sini? 2.800. Baik ya, 2800. Yang ini udah dapat 2.200. 2200. Yang ini 3.000. 3000. Baik ya. Oke. Ya saya nggak ngitung sih, tapi oke lah ya. Bisa ya. Nah, di sini nah tinggal masuk ke dalam RKO-nya. Kalau RKO tinggal dibagi sama jumlah sediaan terbesar ya. Misalkan tadi berapa? 2800 ya di sininya. Berarti di sininya kan ini 2800. Tadi berapa di sini? X gitu ya, ini X. Nanti tinggal ini tinggal dibagi sama jumlah boxnya. Yang ini dibagi 200 nih di sini. Yang ini dibagi berapa? 20 kan harus per box ya. Yang ini dibagi 30 di sininya. Oke, bisa ya? Ini berapa? Jadi dibagi 200 hasilnya 14. 16. Ini berapa? 14, Pak. Oh, 14. Maaf. 14. Ini berapa? Bagi sini ya. Kan satuan terkecilnya tadi ngitungnya tablet. Sementara kalau di BPBA atau SP jangan tablet lagi ya hitungannya, tapi konversi ke satuan terkecil itu box. Pak, kenapa nggak box aja dari awal? Bisa sih, cuman kalau dibuat buffer nanti apa margin of errornya tuh agak gede ya. Misalkan kalau ada koma pembulatan ke atas, berarti selisihnya kan dalam bentuk box ya, gede. Kalau isinya banyak gimana? Makanya lebih tepat tuh lebih ini di hitungan tuh satuan terkecil dulu. Baru kita konversi. Ini berapa hasilnya tadi? Bagi 20? Berapa? 110, Pak. 110. Kalau ini dibagi 100, Pak. baik ya. Nah itu jawabannya ya. Ini tinggal buat tanda tangan aja ya dan cap jangan lupa. Nah ini adalah nilainya. Maka dari permintaan 16 item tadi
Ya dari data 16 item, anggaplah 1000 gitu ya, 16.000. Saya sortir lagi dari yang hanya A aja. Kemudian dari A tadi saya hanya ngambil yang fast moving aja. Berarti hasilnya akan lebih sedikit ya. Ini lebih tertarget ya atau lebih efisien ya dari sisi pengadaan. Baik, alhamdulillah. Itu ya materinya. Eh, ada pertanyaan nggak sampai sini? Tadi kalau yang awal-awal itu rumus-rumus ya, apa dengan dibandingkan dengan nilai standar. Yang kedua metode pengendalian ya, ada EOV. Yang ketiga revisinya. Ini contoh aplikasinya kayak gini ya, dengan penggunaan dari metode ABCV. Baik, ini ada absensi ya dari Mega. Ya terima kasih ya Mega. Nanti ditolong diisi sama teman-teman absen manualnya ya di kelas seperti biasa. Kemarin Bapak, ya maaf. boleh Silakan bertanya? ya. Kalau tadi yang prioritas itu gimana? Bapak belum paham. Yang mana? Yang tadi prioritas. Prioritas itu apa maksudnya? Yang mana? Yang tadi NA Bapak, yang tadi dari 4 itu yang dihapus satu itu gimana? Oh gitu. Yang ini sebentar. Nah Di ini ya contoh maksudnya Len. kasus, di contoh kasus tadi Ini Bapak yang NA dari sini dulu. dasar. Oh sebentar ya, ini saya kelempar ya. Udah ada slide-nya maaf. Ya ada ya. Nah konsepnya kan kalau di Permenkes itu adanya ABC, tapi di apa ada juga teoritis menggunakan Pareto ya. Sama aja sih prinsipnya ya. Dikombinasi dengan sama yang vital esensial dan yang non esensial. Maka ketika dikombinasi prinsipnya jadi kayak gini. Nah, yang ini kelompok A, kelompok B, C, ini yang vital, obat esensial dan obat yang non esensial. Untuk menjadikan prioritas, jadi yang vital itu wajib ada di setiap vaskes. Mau nggak mau ada gitu. Karena kan vital itu kaitannya sama kasus emergensi biasanya. Ya, obat vital contohnya apa? Yang ini contohnya ya. Ada S-aminophilin, Dexa-Injek, dextrose 5%, diazepam, difenidramin, dopamin. Nanti tolong dicari apa fungsinya masing-masing obat ini untuk apa ya. Contoh misalkan heparin, lidocaine, luminol. Ya, ada morfin, ada infus, RL, sama stesolitrate. Nah, ini contohnya. Kalau mau lebih lengkap lagi, ada di daftar obat emergensi. Ya, nanti silakan dilihat, cari. Nah, dari kombinasi ini, kita kombinasikan dengan yang apa nilai ABC ini, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Yang jadi prioritas adalah kelompok vital yang ada di A, ya VA dulu. Ya udah sama A, ya vital juga gitu. Berikutnya baru VB, baru VC. Berikutnya pun yang jadi prioritas adalah EA, naik ke EB, naik ke berikutnya setelahnya adalah esensial C. Dari sini prioritas yang mana? NA turun ke NB, turun ke NC gitu. Yang jadi prioritas. Tapi kalau ternyata anggarannya kurang gitu ya. Nah, ini gimana kalau anggarannya kurang? Apakah saya harus mengurangi vital yang ada di B atau vital yang ada di C? Nah, idealnya kalau ketika anggarannya terbatas, maka yang menjadikan kelompok prioritas utama adalah kelompok VA. Sebaliknya yang tidak menjadikan prioritas adalah kelompok yang NA, itu non esensial yang ada di A.
Kenapa di sini? Kenapa nggak NC? Sebagian apa buku ada yang menyatakan sumber yang menyatakan NC kata. Cuman kalau logika saya, kalau ternyata di sini yang dikurangi ada yang non kan tadi apa anggarannya kan terbatas ya. Sehingga apa menjadi tidak prioritas atau menjadi prioritas untuk dikurangi terlebih dahulu kayak gitu. Yang ada non esensial yang ada di A gitu ya. Coba kita lihat di sini aplikasinya ya. Nah, kalau ternyata di sini yang ada non esensial yang ada di A, ini nilainya berapa? Sekitar 38 juta gitu ya. Tapi kalau saya nyari misalkan non esensial yang ada di C, NC, misalkan taruhlah di sini ada yang misalkan ini NC dia. Ini cuma 800.000. Bayangin, saya ngurangin 800.000 sama ngurangin 38 juta. Mana yang lebih berdampak? Ketika anggarannya saya pangkas misalnya. Sehingga saya bisa memasukkan obat esensial yang lain. Kan gitu prinsipnya. Saya punya uang 200 juta, tapi terbatas nih. Di sini ada yang non esensial. Ya udah ganti aja ini pakai yang lain yang ada di BDC. Tapi kalau saya misalkan hanya ngambil yang di NC, saya ngurangin cuma 800.000, otomatis dampaknya kan kecil. Ya, tapi kalau di NA dampaknya besar sehingga nanti yang selisih biaya 38 juta ini nanti bisa bergeser tuh obat esensial yang lebih dibutuhkan itu bisa naik ke sini. Ya sehingga apa cakupan pelayanannya atau ketersediaan obat yang kita punya akan menjadi lebih banyak gitu. Dengan posisi anggaran yang terbatas gitu. Yang penting kan tercover layanannya. Kan gitu kan prinsipnya. Dokter minta obat ini ada, dokter minta obat itu ada, kan gitu prinsipnya. Sehingga kegiatan farmasi kliniknya bisa jalan. Nah gitu. Gimana mau jalan kalau obatnya nggak ada? Dokter minta ini, maaf dok nggak ada karena biayanya terbatas misalkan. Ya gimana mau benar PTO-nya gitu ya. Gimana mau benar kegiatan farmasi klinik. Karena obatnya nggak ada misalkan permasalahan di sisi anggaran. Gitu kan kira-kira. Oh, Bapak jadi dipilih eh, yang Formuno itu soalnya dia masuknya ke suplemen jadi kelompok N gitu, Pak. Ya kan tadi ditawarinya NA gitu aja. Yang NA yang mana gitu. Ya gimana lab? Masih kurang lab. Halo? Ya, Bapak nanti coba dipahami lagi, Pak. Hah? Gimana enggak? Gimana nggak apa-apa beresin aja. Gimana? Ya gitu soalnya yang sisanya yang Primasid, yang Loksil sama Rinos itu kan nggak ada di list yang life saving gitu. Berarti dia bukan kategori yang V. Nah, sedangkan yang dapus itu yang NA kan ya tadi itu. Berarti yang Rinos apa yang Formuno itu kan masuknya suplemen, makanya dia masuk N, terus dia juga masuk ke kategori A, jadinya si NA itu dihapus gitu bukan sih Pak? Betul ya gitu prinsipnya. Jadi nanti lab setelah saya mengeksklusi data nomor 3 ini dengan nominal sekian X rupiah kan besar nih. Nanti saya bisa isi eh, apa selisih ini dengan obat esensial yang lain atau obat vital yang masih diperlu gitu. Jadi dananya nggak habis sama vitamin ini. Nggak apa-apa vitamin ini isinya kok mungkin ada nanti di kategori B atau C gitu. Cuman yang nggak laku aja apa karena apa gitu ya. Dokter yang nggak mau nulis misalkan kan bisa aja. Yang penting kan isinya kan kita butuh zat aktifnya kan. Bukan fanatik dengan merek X ya kan gitu. Atau tapi bisa juga karena apa kalau obatnya nggak bisa digantikan ya otomatis ya itu bukan kategori NA ya harusnya esensial masuknya gitu. Obatnya suplemennya tunggal tidak bisa tergantikan masuknya bukan yang ringan tapi masuk ke esensial. Tapi kalau kalau ini untuk daya tahan tubuh ya mungkin banyak ya pilihannya di B andai kata di sini ada gitu ya misalkan di kan contohnya nggak ada. Ya tapi pilih aja di B atau nggak di C aja sekalian nanti ya nggak apa-apa. Yang penting
Kalau kalau apa yang penting di apa di suatu layanan fase itu eh, dari semua poli yang ada, dokternya minta apa kita ready gitu lah. Coveran kita tuh nggak apa lebih luas lagi dengan persediaan obat yang lengkap itu lebih penting menurut saya dibandingkan dengan apa fanatik dengan satu dua merek karena impactnya besar. Gitu ya. Jadi kegiatan apa layanan farmasi kliniknya bisa lebih komprehensif gitu dengan ketersediaan obat yang merata berdasarkan skala prioritas dari sisi anggaran. Baik ya, eh, terima kasih Letisa. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Baik ya. Kemarin tugasnya udah dikirim ya ke siapa? Ke linknya, link yang dikasih. Ya saya udah lihat juga. Baik. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum ditutup? Tidak ada. Baik ya. Semoga bermanfaat. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Bapak. wabarakatuh. Ya, sampai ya. Terima kasih, Pak.